bersuka cita pada siang hari ini. Coba tengok sebelah kanan kiri, katakan engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri. Dan kita mau sama-sama menaikkan pujian pada Tuhan Yesus pada siang hari ini. Sebelum itu kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami begitu percaya Tuhan, kami ada sebagaimana pada saat ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami Bapa. Kami datang pada siang hari ini, kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk sama-sama kami mau memberikan yang terbaik. Karena Kau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan pada hari ini. Bukan cuma pada hari ini, tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan berlanjut sampai kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mau sama-sama meninggikan nama-Mu pada siang hari ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita dan siap untuk memuji nama Tuhan pada siang hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Cu-cu-cururu, 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 cu-cu-cururu. Datangnya pertolongan, hatiku takut, hatiku bimbang, namun firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah itu akan dibukakan bagimu. Come on, say. Pertolongan, haleluya. Hatiku takut, hatiku bingung. Namun apa? Namun firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah akan dibukakan bagimu. Mintalah akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah itu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka akan diberikan. Coba saya mau dengar suara jemaat Tuhan dengan kencang. Ketuklah. Sekali lagi. Mintalah akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah itu akan dibukakan bagimu. Mintalah, carilah kau menemukannya, ketuklah itu akan dibukakan bagimu, ketuklah itu akan dibukakan bagimu, ketuklah itu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Sekali lagi sama-sama sarankan haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Oleh karena itu kita harus bersuka cita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, let's go.
and grace fill the sky. And no mercy each day we rely. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul. 'Cause you know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice, rejoice and be glad in it. We'll rejoice, rejoice and be glad in it. There's a joy, our soul, 'cause we know God is in control. So let your favor pour out, Jesus. Jesus, come on, sing. Rejoice and be glad in it. 'Cause this is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice and be glad in it. Rejoice, rejoice and be glad in What happened yesterday? 'Cause today is a new thing happening. Behind what happened yesterday? 'Cause today is a new thing happening. Only behind yesterday. 'Cause today is a new thing happening. Leave behind yesterday. 'Cause today is a new thing. Leave behind yesterday. 'Cause today is a new thing happening. Leave behind yesterday. 'Cause today, come on, church, sing it together. This is the day. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice, rejoice and be glad in it. Oh, 'cause this is the day. We rejoice, rejoice and be glad in it. We rejoice, rejoice and be glad in it. We rejoice, rejoice and be glad in it. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami. Kami percaya kami bebas dari ketakutan Tuhan. Yes, kami siap menerima berkat-Mu pada siang hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kau yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di hidupku. Kau beri kekuatan dan damai hidupku dalam pengorbananmu. Aku bebas dari ketakutan. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku. Terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus.
satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang menyembuhkan, yang memulihkan. Haleluya. Lihat hati kami Tuhan, kami memuji. We want to say thank you, Lord. Thank you for everything that you've done in our life, God. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit. Selidiki hati kami, mata kami tertuju padamu Tuhan. Ujilah setiap kami Tuhan, biar Tuhan yang lihat bahwa hati kami, mata kami hanya tertuju padamu Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Hidup kami yang tidak sempurna tapi Kau sempurnakan. Kau yang layakkan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku
sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja. Dia yang kuasa dan layak disembah. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Oh, Yesus, Kau yang berkuasa. Inilah pujian inilah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang telah menyelamatkan setiap kami. Kau yang telah menyucikan setiap kami. Kau yang telah memperkenankan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami lemah Tuhan, maka kami perlu Engkau. Kami perlu Tuhan Yesus untuk menopang setiap kami. Membimbing kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Sempurnakan kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
Yesus, ku kagum karena Engkau Raja di atas segala raja. Karena Engkau sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami. Pagi hari ini, siang hari ini, kami jemaat BSD Church datang ke hadirat-Mu, datang tersungkur di kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menegur kami, menasihati kami, menuntun kami ke jalan kebenaran dan menyatakan kesalahan-kesalahan kami dan memperbaharui kelakuan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau, pakai bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah roh-Mu yang berbicara. Hamba terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah Engkau yang depan hamba-Mu. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan pada pagi hari ini, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang letih lesu berat, Tuhan berikan kelegaan pada mereka saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, wajah-wajah yang sudah makan atau belum ini? Yang belum makan sabar, setengah jam aja khotbah saya. Yang sudah makan mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada BSD Church, khususnya Ibu Gembala, Pastor Jenny Sukandi, dan Pak Gembala, Pak Budi, yang telah mengundang saya. Jemaat-jemaat juga, para pengerja juga BSD Church. Tuhan Yesus berkati semuanya. Ada sukacita hari ini? Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai saat ini kita ada karena Tuhan Yesus baik. Amen. God is good all the time. All the time, God is good. Haleluya. Perkatakan setiap hari itu, God is good all the time. All the time, God is good. Perkataan profetik yang menguatkan kita. Membuat kita makin sungguh-sungguh bergantung pada Yesus. Jika engkau lemah, letih, lesu, beban berat malam hari ini. Malam biasa saya khotbah malam ini. Pagi hari ini, berarti tandanya Tuhan mau engkau harus lebih dekat dengan Yesus. Makin cari Yesus, makin dekat dengan Yesus. Biar ada kekuatan. Jangan kita melawan, jangan kita melawan. Kita harus bersabar dan jalan step by step untuk bersama Yesus. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita, ada damai sejahtera jika bersama Yesus setiap hari. Tadi pagi saya sudah menyampaikan tema khotbah, saling mengasihi. Kasihilah sama manusia, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Sesi kedua ini yaitu soal mengampuni. Mengampuni, melepaskan beban hati. Nah, siapa di sini semua yang pernah mengampuni orang yang menyakiti atau mengkhianati kita atau memfitnah kita? Semua sudah pernah mengampuni atau sampai sekarang beban itu masih dipikul? Ibarat kita ini kalau belum mengampuni, kita naik gunung, kita bawa ransel, ada batu-batu yang kita tambahkan. Batu pernah si A pernah menyakiti saya, si B pernah mendustai saya, si B pernah mengkhianati saya. Macam-macam batu itu akhirnya beban tambah berat naik gunung. Orang yang kita taruh beban itu khianati kita, pernah bully kita. Mereka sudah turun gunung, kita masih ke atas, tambah berat lagi beban kita. Karena kita paksa beban kita tiap hari untuk terus mengalami kepahitan. Mari, pagi hari ini, siang hari ini kita harus lepaskan ransel itu, lepaskan batu-batu kepahitan itu untuk kita ada sukacita karena kita mengampuni. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau dengan Tuhan mengampuni, musuh kita harus ampuni. Saya percaya semua pernah disakiti pasanganmu, keluargamu, orang tuamu, teman kantor, teman usaha, semua pernah disakiti. Saya juga seperti itu, pernah disakiti. Coba jujur siang hari ini, apakah ada beban yang saya katakan, apakah ada beban yang kita alami saat ini? Apakah itu beban berupa kemarahan kepada pasanganmu, kepada orang yang menipu kita, atau berupa kepahitan pada pasangan atau orang tua kita? Beban itu. Atau mungkin rasa bersalah yang kunjung hilang sampai saat ini. Rasa bersalah karena pernah menyakiti orang, pernah mengkhianati orang. Kita dipikul terus, memikul beban yang tanpa henti tiap hari. Jadi saya percaya, saya pernah mengalami juga teman-teman membuli saya, mengkhianati saya. Ada satu gereja yang saya sempat jadi pastoral di gereja tersebut. Karena merasa saya punya akun-akun media sosial yang besar, pelayanan saya di Digital Ministry Indonesia. Saya memiliki akun
Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok ada 20 akun. Saya sebagai foundernya dan sahabat saya ada Yosua dan Tio yang membantu saya dan Tony. 3 orang aja kurus saya, hanya 100 ribu, 40 giga. Tapi menjangkau ratusan juta orang tiap hari. Karena 8 juta followers kami punya. Saya tidak banggakan saya luar biasa, Yesus yang luar biasa. Yesus pakai saya untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Menjangkau jiwa-jiwa. Akun-akun inspirasi Kristen, Digital Ministry Indonesia, di Blessed Community, Gembala Yesus, Motivasi Alkitab, dan lain sebagainya. Jadi setelah itu yang bersangkutan gembala gereja ini panggil saya, Pak Victor, Anda saya dengar mau bikin gereja ya? Loh saya kaget kok pendeta gembala langsung memvonis saya bikin gereja. Emangnya kalaupun saya bikin, saya bilang, pastor pelayanan ini bukan milik pastor. Milik Tuhan Yesus, kita hanya alat, hanya sebagai hamba kita. Jadi jangan pastor memvonis saya bikin gereja. Kalaupun Tuhan berkenan saya bukannya gereja, it's okay. Tapi pastor jangan memvonis saya. Di situ saya merasa, wah hamba Tuhan ternyata juga ada kepahitan-kepahitan, ada iri hati, ada kecemburuan. Tapi saya percaya dengan saat itu saya sudah sejahtera lagi, saya keluar dari gereja tersebut dan saya melayani fokus ke pelayanan saya di media sosial saja. Jadi media sosial zaman sekarang lebih ampuh. Saya rasa BSD Church juga punya media sosial untuk terus memberitakan kabar baik. Ada quotes-quotes Alkitab, ada puji-pujian, BSD Worship, terus digaungkan, diposting untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Jadi jangan kita ketinggalan zaman. Perlu onsite tapi lebih penting lagi kita harus upgrade untuk di media sosial kita utamakan biar jiwa-jiwa dijangkau, biar banyak orang-orang datang pada Yesus. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Karena itu perintah Tuhan Yesus, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Mari kita baca ayat dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 yaitu, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Definisi mengampuni menurut pemahaman saya, mengampuni adalah melepaskan tuntutan untuk membalas dendam dan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman yang seharusnya mereka terima. Meneladani belas kasihan Allah. Allah adalah kasih, Allah berbelas kasihan. Mengampuni adalah melepaskan tuntutan untuk membalas dendam, hak kita untuk balas dendam kepada orang yang menyakiti, memfitnah kita, membuli kita. Kita lepaskan tuntutan untuk membalas dendam dan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman yang seharusnya mereka terima, meneladani belas kasihan Allah. Konteks historis ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Pada jemaat di Efesus, dia berada di penjara kurang lebih tahun 60 sampai 462 Masehi. Jadi surat ini ditujukan kepada jemaat Efesus karena mereka berbagai macam budaya dan agama dan etnis, baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi. Di situ ada perselisihan. Paulus menulis ini untuk menyatukan orang-orang Kristen dari latar belakang yang berbeda. Untuk menjadi satu tubuh dalam Kristus, untuk jadi harmonis dalam kekristenan. Karena apa? Sebelumnya ada tembok permusuhan yang sangat tebal antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Nah, mengapa ayat ini penting dalam Efesus 4 ayat 32? Jadi di jemaat Efesus waktu itu perbedaan tajam. Mereka hidup bersama tapi mereka saling gontok-gontokan, saling iri hati. Mudah marah, mudah emosi. Semua prasangka, permusuhan, luka lama yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan agama. Itu maksud dari Rasul Paulus menulis kepada jemaat Efesus. Perintah Paulus tidak meminta mereka untuk saling mengampuni dengan kekuatan mereka sendiri, tapi dengan melihat model tertinggi pengampunan yang Allah berikan di dalam Kristus. Amin. Jadi poin pertama, mengampuni adalah keputusan bukan perasaan. Mengampuni adalah keputusan bukan perasaan. Seperti Petrus datang kepada Yesus. Waktu itu Petrus datang kepada Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa padaku? 7 kali kah? Mungkin Petrus bangga dia bilang 7 kali. Karena apa? Karena waktu budaya Yahudi kuno waktu itu, rabi atau ajaran rabi dari ahli-ahli Taurat, mereka memakai perjanjian lama bahwa cukup 3 kali orang dimaafkan. 4 kali tidak wajib engkau maafkan. Itu ajaran Yahudi. Jadi mungkin Petrus dengan bangga datang pada Yesus, pasti saya kan ajaran Yahudi mengatakan 3 kali atau 4 kali. Saya 7 kali Tuhan. Gimana? Tuhan shock dia dengan apa? Bukan 7 kali, 70 kali 7 engkau harus mengampuni
orang yang bersalah menyakiti hatimu. Berarti 490 kali. Itu tandanya apa? Pengertiannya bahwa Yesus mengatakan kepada kita, jangan hitung-hitungan soal pengampunan. Terus mengampuni. Bukan berarti 490 kali terus 491 kali kita tidak mengampuni. Non-stop. Jangan hitung-hitungan soal pengampunan. Harus mengampuni. Setiap hari sepanjang kehidupan kita harus mengampuni. Itu yang Yesus maksud 70 kali 7. Angka yang di waktu itu angka yang sangat pusing dihitung. Tapi Yesus mau kita jangan berpikir soal hitung-hitungan angka. Berpikir bagaimana terus mengampuni. Petrus dengan bangga, wah bukan 7 kali, 70 kali 7. Karena dia merasa sudah paling, rohani saya bisa mengampuni 7 kali. No, orang Kristen kadang-kadang mengampuni orang, Pak cukup kayak ada lagu Batak. 1 kali masih kumaafkan, 2 kali masih kumaafkan, jangan sampai 3 kali. Itu manusia seperti itu. Tuh kalau dendam, screenshot chat WA-nya, screenshot story-nya, screenshot Instagram-nya untuk jadi bukti bahwa saya pernah marah dengan orang ini. Sudah 3 kali dia, tahun 2001, 2022, 2023 dia saya marah. Allah tidak pernah menyimpan dosa-dosa kita. Dia tidak pernah menyimpan screenshot dosa kita. Tidak pernah. Dia mendelete. Permanen dia delete dosa-dosa kita. Permanen. Dia tidak pernah menyimpan dosa-dosa kita. Tapi kita manusia, wah ingat apa yang orang lain pernah lakukan. Apalagi istri ke suami. Oh suami saya 10 tahun lalu, 20 tahun lalu pernah menghina saya. Itu pasti diingat. Tapi puji Tuhan kita saat ini diajarkan oleh Yesus bahwa 70 kali 7. 490 kali plus. Berarti tidak bisa hitung-hitungan dengan pengampunan. Harus mengampuni terus. Mari ikutilah perkataan Yesus. Jangan kita ikuti dengan dunia ini. Dunia ini banyak dengan tipu muslihat iblis. Kalau kita ampuni, dia harus cium kaki saya. Kalau dia baik ke saya, baru saya bisa mengampuni dia. Kalau dia pulangkan uang saya, baru saya mengampuni dia. Kalau dia sudah minta maaf ke semua jemaat, saya mengampuni dia. Jangan. Mari siang hari ini kita harus mengampuni non-stop. Sampai panjang kehidupan kita harus mengampuni. Yang pertama, mengampuni bukan berarti melupakan. Ibarat luka fisik ini kalau kita udah sembuh, pasti ada bekasnya. Ada rasa sakitnya. Jadi mengampuni bukan berarti melupakan. Seringkali kita salah mengerti. Kita pikir mengampuni berarti harus melupakan semua rasa sakit ini. Harus melupakan. Seolah kejadian itu tidak pernah ada. Tapi justru di sini katakan tidak realistis hal itu. Luka itu tetap ada. Tapi kita memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidup kita. Jangan sampai mengendalikan hidup kita. Kayak ransel tadi kita bawa terus, kita pikul beban-beban kita. Si A, si B, si C yang menyakiti saya. Tambah berat, akhirnya kita yang capean sendiri. Dendam ini ibarat kita pegang batu bara panas, kita mau lempar ke orang lain. Tangan kita yang terbakar duluan. Ibarat kita mau minum racun, kita mau orang lain yang mati. Kita yang minum, orang lain yang mati. Sakit, kita sendiri yang sakit. Orang lain pesta pora, senang-senang. Kita yang kepahitan, asam lambung. Tuh. Stres, depresi, kecewa ke orang. Padahal orang itu cuek sama sekali. Saya seringkali mengalami di Jakarta ini. Disenggol, diklakson dari belakang. Semua mau buru-buru, mau kejar dunia. Kadang-kala sebagai manusia, kadang-kala saya mau turunin kaca. Tapi Tuhan bilang, you hamba Tuhan. Anak Tuhan, murid Kristus. Nah gak jadi turunin kaca. Kadang-kala saya mau marah juga tapi harus sabar. Mengendalikan diri kita sebagai orang Kristen. Jangan seperti saya katakan tadi pagi. Jangan orang Kristen ini ada Google Translate. Kalau kita Google Translate kita tulis God is love. Keluar Allah adalah kasih. Jesus bless you. Tuhan Yesus berkati. Tapi kalau kita ketik aku orang Kristen akan keluar translate-nya. Dia hanya mengasihi pada saat di Instagram saja. Pada saat di Facebook aja dia mengasihi. Kalau di luar kita berbeda ini. Tindakan perkataan kita dan tindakan kita berbeda orang Kristen. Kebanyakan seperti itu. Apa yang kita omongkan berbeda yang kita lakukan. Marilah kita jadi pelaku-pelaku firman. Kita harus mendengar ajaran Yesus dan melakukan ajaran Yesus. Karena Yesus adalah sang guru sejati kita, rabi sejati kita. Guru agung kita. Yang ada kekuatan jika dekat dengan Yesus. Kalau punya masalah berat sampai saat ini, serahkan pada Yesus. Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Itu artinya kalau Anda tidak mampu lagi menghadapi masalah pergumulan hidupmu, masalah dendammu, serahkan pada Yesus. Yesus yang akan melepaskan semua. Pagi hari ini, siang hari ini, Yesus akan melepaskan semua masalahmu, kesedihanmu, sakit hatimu, keluargamu dipulihkan, kesehatanmu disembuhkan. Yesus akan menolong kau pada siang hari ini. Jangan cari dunia ini. Jangan cari dukun-dukun, jangan cari healing-healing.
Kata orang sekarang, zaman sekarang healing di Instagram, healing di Bali, tuh, healing di dukun-dukun atau paranormal. Itu tidak ampuh. Anda satu kali lagi Anda ke dokter psikolog, ke dokter jiwa, minum obat, besok lagi depresi lagi, kepahitan. Jadi mari datang pada Yesus, tersungkur kaki Yesus. Cari Yesus setiap pagi, bangun pagi, berdoa, baca Alkitab. Saya katakan tadi, orang Indonesia ini, data yang ada dari Menkominfo, 7-8 jam men-scroll media sosial. Orang Indonesia setiap hari men-scroll 7-8 jam. Bayangkan Bapak Ibu, setiap hari 7-8 jam. Saya ragu kita 1 jam, 2 jam dengan Tuhan tiap hari. Maksimal paling 1 jam, 30 menit. Bahkan nyaris mungkin tidak ada. Itu yang mengerikan bukan? Mari pagi hari ini, siang hari ini kita cari Yesus yang utama. Sekali lagi, kenapa khotbah saya mengampun tapi saya harus tekankan bahwa cari Yesus. Karena di balik semua ini, center yang utama dalam kehidupan kita hanya Yesus Kristus. Apapun itu, pengkhotbah di luar sana, gereja, apapun itu, harus fokus center utama kita Yesus. Yesus bukan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mereka manusia biasa. Tapi Yesus telah mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Dia adalah penebus kita. Yesus seakan-akan kalah di kayu salib. Seakan-akan kalah, tapi dia sesungguhnya dia bangkit pada hari yang ketiga dan membuktikan bahwa dia Allah yang hidup, yang menebus dosa-dosa kita, membasuh dosa-dosa kita, menyucikan dosa kita seperti putih seperti salju. Saya banyak mengalami proses Tuhan untuk mengampuni ini berat. Baik di pekerjaan saya, orang-orang yang mengkhianati saya sempat 10 tahun saya sebagai juru bicara Gubernur Sulawesi Utara, Bendahara Umum PDIP, Pak Oli Dodo Kambing, 10 tahun saya juru bicara Gubernur, 15 tahun saya di media TV. Itu orang-orang dunia kalau kita masih jaya, kita masih punya nama, itu mereka akan nyembah-nyembah kita, yang bukan saudara akan ngaku saudara. Yang bukan saudara ngaku saudara pasti. Tapi setelah kita bukan siapa-siapa lagi, itu yang pertama akan lari yang mereka-mereka yang mengaku saudara. Mereka akan meninggalkan. Saya sudah buktikan itu di dunia sekuler. Bagaimana orang waktu jaya-jayanya saya membantu mereka. Tapi setelah saya bukan siapa-siapa, mereka memfitnah saya, mencaci maki saya. Tapi Tuhan baik. Di balik masalah yang saya hadapi, di balik fitnahan, cacian, Tuhan angkat saya, Tuhan pulihkan saya. Dan nama Tuhan ditinggikan. Saya menjadi hamba Tuhan, itu bukan karena kekuatan saya. Banyak Tuhan latih saya untuk, tanpa Tuhan kamu tidak bisa apa-apa. Bulan Mei 2023, saya naik pesawat Garuda dari Manado ke Jakarta. 3 jam perjalanan. Ada di Google, pesawat Garuda mati mesin. 31 Mei 2023, pesawat Garuda mati mesin. Saya dalam pesawat itu. Begitu menakutkan Bapak Ibu, sampai-sampai dosa-dosa yang saya lupa mengaku, saya langsung mengaku waktu itu. Karena ketakutan yang luar biasa. Pesawat kalau mobil atau motor mogok masih bisa dorong kan atau minggir lah. Ini pesawat mati mesin. Itu durasi kurang lebih 1 menit lah. Tiba-tiba mesin mati, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Disitulah Tuhan berbisik pada saya, ingatkan saya. Tanpa aku Victor, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Melari kemana saya? Hanya doa, Tuhan, kuserahkan nyawaku kepadamu. Kehendakmu yang jadi, Tuhan Yesus. Semua doa, semua udah teriak-teriak. 1 menit tiba-tiba jadi pesawat kanan, mesin kiri yang nggak jadi. Miringlah pesawat itu. Akhirnya berbalik arah. Garuda membantah, tapi di Google ada berita-beritanya. Kenyataannya seperti itu. Jadi kita jangan pernah kita merasa hebat, kuat, kita masih sehat. Wah gampang lah. Biasalah dosa sekarang, orang-orang kebanyakan juga berbuat dosa, berbuat zina, berbuat apapun itu masih gampang. Saya masih muda. Jangan harap tiba-tiba kita bisa mengalami kematian. Banyak teman-teman saya tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba narkoba mati, tiba-tiba dibunuh, tiba-tiba macam-macam, tiba-tiba semua dipanggil Tuhan. Tanpa mengenal Yesus lebih dalam lagi. Mengenal Yesus bukan berarti kita percaya saja terus kita langsung surga. Kita harus ada ketaatan kita, sungguh-sungguh kita. Tuhan mengatakan yang cemar, teruslah cemar. Yang kudus, terus kudus. Jadi Tuhan memberikan kehendak bebas pada kita. Nanti pada saat penghakiman datang, disitulah akan dilihat siapa yang kudus, siapa yang cemar. Tuhan akan pisahkan. Jadi jangan kita gampang di saat last minute pun saya mau mati, Tuhan pasti ampuni. Kalau Anda tidak taat, tidak sungguh-sungguh cari Yesus, tidak sungguh-sungguh ikut ajarannya, tidak sungguh-sungguh jadi pelaku firman, kekekalan akan menanti kita. Mau pilih jalan lebar
atau jalan yang sempit? Silahkan. Pilihan di tangan Bapak Ibu. Baik, definisi mengampuni adalah membebaskan seseorang dari utang mereka pada kita. Maksudnya di sini adalah utang itu bisa utang uang, utang janji, utang budi, utang rasa sakit yang mereka timbulkan. Jadi mengampuni adalah membebaskan seseorang dari utang yang mereka miliki pada kita. Kita memutuskan untuk aku melepaskan hakku untuk menuntut balasan atau hukuman atas diri orang tersebut. Aku melepaskan hakku untuk menuntut balasan atau hukuman atas diri orang yang pernah menyakiti saya, mengkhianati saya. Baik itu pasanganmu, keluargamu, orang tuamu, rekan kerjamu, rekan bisnismu, melepaskan pengampunan. Realita hidup kita saat ini banyak seperti itu. Dibully di masa kecil, dibully sekarang walaupun kenangan buruk masih membekas, tapi pengampunan berarti memilih untuk tidak hidup dalam beban itu, beban masa lalu. Tidak perlu kita ingat-ingat lagi kesalahan yang orang pernah bikin pada kita. Lepaskan pengampunan seperti Yesus katakan 70 kali 7, jangan hitung-hitungan dengan pengampunan. Setiap hari harus mengampuni. Karena Yesus sudah mengampuni kita di atas kayu salib. Percayalah, jika engkau mengampuni, saya katakan tadi pagi, saya dikecewakan. Orang yang saya percaya sekali, staf saya di Manado waktu itu, dia mengambil uang saya di bank 300 juta, dia memalsukan cap perusahaan saya, dia memalsukan tanda tangan saya, dia memasukkan surat kuasa, dia mencairkan di bank, dan bank akhirnya mencairkan juga. Begitu sakit waktu mungkin orang-orang jemaat sini mungkin atau di luar sana uang 300 juta mungkin kecil, bagi saya itu sangat berarti. Saya sangat kecewa, saya mau cari preman untuk saya suruh bunuh. Saya pikir preman saya suruh bunuh paling 50 juta. Itu sakit hati. Orang saya percaya, yang paling saya sakit hati pada saat dia rampok uang saya, di saat yang sama juga dia minta-minta uang ke saya. Bos, anak saya mau nikah. Bos, saya gak ada uang. Bos, saya gak ada uang. Di saat yang sama dia lagi rampok saya ternyata di bank. Itu sangat menyakitkan bagi saya. Manusia biasa mungkin tidak, hanya Yesus yang sanggup. Saya begitu kepahitan, saya panggil orangnya. Tapi saya pikir saya harus lapor polisi, saya staf khusus gubernur, nanti akan panjang ceritanya. Tapi yang utama Yesus ingatkan, Victor, dosamu merah seperti kermisi, engkau dosamu beribu-ribu. Tapi aku sudah mengampuni engkau. Orang ini baru 1 kali berbuat kesalahan padamu, engkau harus mengampuni. Jadi itulah yang saya rasakan jika kita mengampuni, hanya kurun waktu 2 tahun, 3 tahun. Tuhan kembalikan uang itu dengan berlipat-lipat. Amin, terpujilah nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengampuni, Tuhan kembalikan berlipat-lipat. Saya tidak tahu, tiba-tiba aja datang. Saya, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan ajarkan saya untuk mengampuni. Jika engkau mengampuni pasanganmu, istri, suamimu, keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu, rekan bisnismu, pekerjaanmu semuanya, kau akan diberikan kekuatan, ketenangan, kedamaian, sukacita yang akan engkau dapat. Jangan engkau bersungut-sungut. Mari mengampuni terus. Berat, dunia ini berat untuk mengampuni orang. Hitung-hitungan, dia sudah 2 kali, 3 kali tapi ya, tadi Petrus katakan, Tuhan 7 kali kah harus mengampuni? 70 kali 7. Itu berat bagi dunia. Yang kedua standar pengampunan. Karena kita sudah diampuni. Perintah untuk mengampuni bukan datang tiba-tiba. Perintah ini datang dengan dasar yang kuat seperti ayat utama kita. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam Matius 14 ayat 15, Matius 6 ayat 14-15 mengatakan, Matius 6 ayat 14-15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya. Ini bukan tawar-menawar Bapak Ibu. Firman Tuhan ini bukan tawar-menawar, ini adalah prinsip rohani. Kita bisa memberi karena kita sudah menerima kasih karunia yang lebih besar. Kita sudah mengampuni, kita bisa mengampuni karena kita sudah menerima kasih karunia yang besar. Dosa kita kepada Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan orang lain kepada kita. Ingat, dosa kita kepada Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan kita pada orang lain. Daripada kesalahan orang lain kepada kita. Kalau Tuhan sanggup mengampuni dosa utang kita yang tidak terbayar, masakan kita tidak sanggup mengampuni orang utang kecil sama kita. Perumpamaan Yesus katakan pada Petrus, ada seorang raja, hamba datang, dia berhutang 10.000 talenta kepada raja. Raja akan menghukum dia, tapi dia memohon belas kasihan raja. Raja kasih belas kasihan pada dia. Perumpamaan Yesus ini. Raja belas kasihan, akhirnya dia dibebaskan dari hutang-hutangnya, dari pinjaman-pinjamannya. Pada saat dia keluar dari ruangan istana raja, dia bertemu dengan temannya,
yang berhutang pada dia 100 dinar, hanya jutaan rupiah. Sedangkan dia berhutang ke raja miliaran. Dia memarahi temannya itu, dia mencekik dan dia menjebloskan ke penjara. Akhirnya teman-teman yang lain melapor kepada raja, raja memanggil dia, "Hai hambaku yang jahat, engkau telah aku ampuni dosamu. Engkau berhutang miliaran kepada saya, tapi engkau mencekik, menjebloskan teman yang berhutang pada engkau hanya jutaan rupiah. Hari ini aku serahkan kepada Algojo." Seperti itulah Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, mari kita harus mengampuni. Karena Bapa tidak akan mengampuni kalau dosa kita jauh lebih besar dari apa yang orang bikin pada kita. Saat ini jelas firman Tuhan. Jadi jangan kita mengeraskan hati kita untuk mengampuni. Ke pasangan, ke istri, suami, lepaskan pengampunan. Apapun masalah yang engkau pernah dikecewakan, mengampuni. Sekali lagi saya ulang-ulang, karena mengampuni kita bisa membebaskan dari beban berat yang menghantui. Saya banyak mengalami pelepasan, mengalami pelayanan pelepasan. Banyak orang-orang rata-rata yang kemasukan itu bukan roh jahat itu. Rata-rata mereka depresi tingkat tinggi. Depresi karena apa? Kepahitan, dendam masa lalu, masa kecil, luka batin. Sampai mereka teriak-teriak. Banyak pendeta mensalahartikan kadang-kala bukan roh jahat, dendam, kepahitan, emosi masa lalu yang mereka pendam, akhirnya reaksi mereka apa? Teriak-teriak akhirnya. Gitu. Itulah iblis mendistraksi pikiran kita untuk kecewa, depresi terus. Jangan ampuni. Adam dan Hawa, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, ular menyalahkan Tuhan berfirman tuh. Siang hari ini Allah berfirman kepada Adam dan Hawa. Siapa bilang engkau telanjang? Siang hari ini Yesus akan katakan kepada Bapak Ibu, siapa bilang engkau punya masalah? Siapa bilang engkau kepahitan? Siapa bilang engkau sakit? Siapa bilang engkau menderita? Siapa bilang engkau kecewa? Siapa bilang engkau sakit hati? Tuhan pulihkan malam hari ini, siang hari ini. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada lagi khawatir, jangan ada lagi kekecewaan, depresi, sakit hati, jangan ada lagi. Karena Tuhan bilang, siapa bilang engkau kecewa? Siapa bilang engkau menderita? Tuhan akan pulihkan semuanya menjadi baru. Hari yang baru, hari sukacita, hari damai sejahtera. Perkatakan setiap hari seperti ini. Hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari damai sejahtera. Setiap pagi perkatakan afirmasi positif. Hari ini aku jalani, aku awali, aku jalani dan akhiri bersama engkau Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aku awali, jalani dan akhiri bersama engkau Tuhan Yesus. Praktekkan, tadi saya katakan, praktekkan nafas kita, nafas Yesus. Saya banyak belajar meditasi Yesus, nafas Yesus. Tarik nafas, katakan Yesus, 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 Yesus. Setiap hari engkau tarikkan nafas engkau akan mengalami sukacita yang luar biasa. Jika engkau tarikkan nafas engkau, katakan Yesus, Yesus. Ada kedamaian, ada sukacita, ada ketenangan. Apapun pergumulanmu, masalahmu, panggil Yesus. Yesus, jangan panggil nama selingkuhanmu, jangan panggil nama orang yang kau caci maki, engkau dendam, panggil Yesus. Yesus, ada kedamaian. Buktikan itu jika engkau sungguh-sungguh mau taat pada Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mengampuni membawa damai sejahtera. Mengampuni membawa damai sejahtera. Poin yang terakhir, mengampuni membawa damai sejahtera. Dampak kepahitan yang mengikat. Ketika kita menolak mengampuni, yang terjadi adalah kita melepaskan tali ikatan yang mengikat kita dengan orang itu. Maksudnya jika kita menolak mengampuni, kita seperti minum racun, tapi kita harap orang lain yang mati. Ibarat kita pegang batu bara, kita mau lempar ke orang, tangan kita duluan terbakar. Itulah kita menolak mengampuni. Kepahitan, dendam, kemarahan, itu akan membantu diri kita sendiri. Secara fisik dan mental bisa memicu stres, asam lambung, bahkan penyakit. Kita terpenjara dengan emosi negatif itu jika kita kepahitan dengan orang. Dampak melepaskan pengampunan, dampak dari melepaskan pengampunan. Kita yang bebas, saat kita mengampuni, yang terjadi adalah kita melepaskan tali ikatan yang mengikat dengan orang yang kita dendam, yang kita susah mengampuni. Ketika kita tidak mengampuni, hati terbebani. Ketika kita tidak mengampuni, hati terbebani, sulit tidur, makan susah, minum obat tidur, sakit kepala, macam-macam. Ketika kita tidak mengampuni, hati terbebani. Ketika tidak mengampuni, fokus pada masa lalu, selalu ingin menuntut keadilan. Namun ketika kita mengampuni, fokus pada masa depan, energi dan pikiran bisa dipakai untuk hal-hal yang positif. Itu yang terjadi. Jika kita mengampuni, jangan kita pikir lagi masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Masa depan bersama Yesus. Ada kekuatan. Fokus pada Yesus.
fokus pada Yesus. Orang pendarahan, perempuan pendarahan 12 tahun. Dia fokus ke Yesus, mengejar Yesus. Ribuan orang yang mendekat dengan Yesus tidak ada kuasa yang keluar. Tapi setelah menjamah jumbai Yesus, ada kuasa yang malah Yesus tergerak. Dan seketika itu juga dia sembuh. Karena apa? Dia fokus ke Yesus, cari Yesus yang utama. Jika engkau menyentuh jumbai Yesus saat ini juga, seketika ini juga, pasti masalahmu akan diselesaikan. Asal engkau sungguh-sungguh dekat dengan Yesus. Kalau engkau suam-suam kuku Senin, Rabu, Kamis, Senin, Rabu, Jumat, kau cari Yesus, pasti engkau akan kecewa, akan depresi. Iblis akan menyerang pikiran kita. Medan peperangan sesungguhnya ada di pikiran kita. Pikiran kita, iblis yang menghantui dendam, emosi, kepahitan, gak usah mengampuni. Dia bikin kecewa kamu, dia bikin kamu gagal. Itulah akan membuat kita depresi berat. Akhirnya kita masuk rumah sakit jiwa, ke psikiater, psikolog. Obat hanya semalam, besok lagi stres. Tapi cari Yesus, tarik nafas Yesus. Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Itu akan memberikan kau kekuatan. Ketika tidak mengampuni, hubungan rusak, menyebarkan kebencian ke orang lain. Namun ketika mengampuni, hubungan kita dipulihkan. Hubungan kita dipulihkan, bahkan jika tidak dengan orang yang bersalah, setidaknya hubungan kita dengan Tuhan dan diri kita sendiri dipulihkan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 13, mengatakan, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ini ayat yang super power bahwa kita harus, Tuhan telah mengampuni kita, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi sangat jelas di sini, kalau kita berat untuk mengampuni, ingat, Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, Tuhan telah mengampuni ribuan kesalahan kita, Tuhan sudah ampuni, kita harus juga mengampuni. Lakukan seperti kepada orang lain, kepada musuh-musuhmu, kepada pasanganmu, kepada siapapun yang kau temui yang menyakiti engkau, ampuni. 490 kali, katakan 70 kali 7, jangan hitung-hitungan maksudnya Yesus dengan pengampunan ini. Lakukan setiap hari. Yang terakhir kesimpulan saya yaitu, mari kita ingat kembali 3 hal penting tentang mengampuni. Yang pertama, mengampuni adalah keputusan, bukan perasaan. Mengampuni adalah keputusan, bukan perasaan. Bukan, kalau lagi mood saya ampuni. Kalau lagi dia bikin senang saya ampuni. Kalau dia cium kaki saya ampuni. Keputusan, walaupun dia menyakiti kamu berulang-ulang 70 kali 7 dia menyakiti engkau, tetap mengampuni. Karena itu perintah Yesus, kita harus ikuti. Standar kita adalah pengampunan yang sudah kita terima dari Kristus. Standar pengampunan kita adalah bahwa kita percaya Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Kita harus ampuni orang lain. Sakit memang. Dunia berat. Hukum dunia berat untuk mengampuni orang. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dunia tidak seperti itu. Tampar pipi kiri, kasih kaki kanan. Kasih pukulan bertubi-tubi. Itu yang terjadi. Dia harus rasain Pak Pendeta apa yang saya rasa. Dia harus terima. Tuhan, ada orang Kristen berdoa gini. Tuhan, hantam dia, hajar dia. Karena dia sudah jahat pada saya. Ini kan bukan Kristen ini orang-orang sekuler ini, bukan Kristen sesungguhnya. Hajar dia, kalau perlu Tuhan sampai dia sakit. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Dulu saya seperti itu, Tuhan hajar dia, hantam dia. Tapi puji Tuhan mengampuni, ada kekuatan, ada damai sejahtera. Dampak dari pemulihan, dampaknya dari mengampuni adalah pemulihan dan damai sejahtera bagi diri kita sendiri. Pemulihan dan damai sejahtera bagi diri kita sendiri. Mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dipenjara 27 tahun karena dia memperjuangkan hak-hak apartheid, hak-hak kulit hitam waktu itu. 27 tahun di penjara, disiksa oleh sipir penjara selama 27 tahun. Pada saat dia keluar dan menjadi Presiden Afrika Selatan, yang pertama-tama dia suruh cari sipir yang pernah memukul dia. 3 orang sipir dia suruh cari untuk menghadiri pesta pengangkatannya sebagai Presiden Afrika Selatan. Dia kasih tempat terhormat di VVIP pada saat Nelson Mandela dilantik sebagai Presiden Afrika Selatan. Bagaimana Nelson Mandela bisa mengampuni orang yang telah mengenai dia 27 tahun di penjara, dia masih kasih tempat terhormat di VIP waktu dia diangkat, disahkan jadi Presiden Afrika Selatan. Kita harus seperti itu juga. Apapun yang terjadi, kekecewaanmu, undang temanmu, undang makan. Jangan undang makan terus kita kasih racun. Undang makan terus kita kasihi, kita traktir. Itu. Ada suami-suami, ada istri-istri yang bercanda-bercanda mereka katakan, saya sudah ampuni Pak suami saya. Tapi tiap hari saya kasih minum racun pelan-pelan ke dia. Gitu. Biar dia rasa
bagaimana sakitnya saya? Ini yang salah. Mari, apapun yang terjadi pokoknya 70 kali 7, tetap Yesus katakan ampuni. 490 kali harus mengampuni. Bukan 491 terus kita tidak mengampuni. Itu ajaran perjanjian lama, rabi-rabi. 3 kali cukup, 4 kali jangan kau ampuni. Tapi Yesus bermutar balikan ajaran itu. Yesus katakan 70 kali 7, ampuni, ampuni, ampuni. Amin. Saudara-saudara, hari ini adalah saatnya kita melepaskan beban itu. Siang ini kita harus melepaskan beban itu. Adakah kepahitan pada orang tuamu, pasanganmu, suami, istrimu, teman atau rekan kerja? Adakah utang dendam yang masih kita pegang erat saat ini? Mari, hari ini saatnya kita mengampuni. Saatnya kita mengampuni. Kamu tidak hanya membebaskan orang yang bersalah, tetapi yang utama kamu membebaskan dirimu sendiri. Kita membebaskan diri sendiri dari penjara kepahitan. Jadikanlah pengampunan sebagai gaya hidup. Jadikan pengampunan sebagai lifestyle. Gaya hidup, apapun orang mau caci maki, mau jelekan. Saya rasa Ibu Gembala dan Pak Pastor Syamsuri udah merasakan seperti itu. Udah, lupakan. Tuh, ampuni terus, ampuni terus, ampuni terus. Orang yang menyakiti kita, mau fitnah kita, ampuni, ampuni. Pasti saya akan percaya BSD Church ini Tuhan akan pakai luar biasa. Amin. Tuhan akan berikan tempat-tempat yang lebih besar lagi. Jemaat-jemaat akan berdatangan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan itu melampaui segala akal. Saya punya akun media sosial tidak pernah terpikirkan. Bisa jutaan orang, 180 jutaan orang insight tiap hari di media sosial kami. Menjangkau jiwa-jiwa kemanapun. Begitu efektif Tuhan pakai di media sosial saya. Jadi saya puji Tuhan, saya bisa kerjasama juga dengan BSD Church, nanti postingan-postingan juga bisa saling memberkati. Jadi kadangkala saya bagi hamba Tuhan masih manusia biasa, kadangkala pendeta A, B, C, saya pernah menyakiti saya, pernah menganggap remeh saya. Dalam hati saya, lu rasa, baru lu tahu siapa gue sebenarnya sekarang ya. Kalau dulu Yesus katakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya sempat di fenomena seperti itu, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu siapa saya. Karena mereka tidak tahu siapa saya. Sekarang kadang-kadang manusia biasa masih, lu belum tahu, lu pikir gereja lu 1.000, 2.000, 5.000 tiap hari Minggu. Saya tiap hari ratusan ribu orang yang nonton akun saya, khotbah saya. Seperti tapi Tuhan, jangan sombong Victor, harus rendah hati, harus rendah hati, harus rendah hati. Gitu. Jadi puji Tuhan, saya bisa mengampuni, saya yakin. Luar dari tempat ini kita lepaskan pengampunan, ikatan-ikatan kepahitan, Tuhan akan pulihkan kita, berikan kita damai sejahtera. Haleluya, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada siang hari ini. Engkau telah tegur kami, Engkau telah nasihati kami. Biarlah kami mohon ampun atas semua dosa-dosa kami yang perbuat. Kami tidak mudah mengampuni, tapi sekarang siang hari ini kami akan lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kami. Kepahitan yang kami pendam selama kami pegang, selama kami lepaskan mulai siang hari ini. Kami percaya kami serahkan semua beban hidup kami, kepahitan kami, dendam kami, amarah kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau yang akan memulihkan hati dan jiwa kami. Untuk kami sungguh-sungguh memiliki damai sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua diberkati, kami semua makin dipulihkan dan makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Bapa, Putra dan Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang diberkati dengan firman Tuhan yang baru ditabur, boleh berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Kita diajarkan hari ini untuk kita mau memberikan pengampunan buat sesama kita. Tak lepas apapun yang terjadi, bersabar dan selalu mengampuni. Kami dari perwakilan tim penggembalaan BSD Church mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pastor Victor Hadiningrat di siang hari ini. Biarlah kiranya berkatnya selalu dilimpahkan bagi Pastor Hadiningrat dan keluarga. Bapak Ibu, kami juga mau menyambut, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah BSD Church siang hari ini? Ada? Puji Tuhan, jemaat yang setia. Oke, sebelum masuk ke dalam persembahan, ada sedikit pengumuman. Ibadah Natal BSD Church akan diadakan pada tanggal 21 Desember besok 2025, kurang lebih 3 minggu lagi. Kemudian kita ada persembahan khusus untuk Natal pada tanggal 7 Desember dan 14 Desember. Sebelum itu kita juga sudah mulai mengadakan kupon Christmas kupon BSD Church. Satu kupon nilainya 100.000. Bapak Ibu yang berkenan mau menabur, kupon ini juga bisa dijadikan sebagai undangan bagi teman, saudara untuk bisa hadir
di ibadah Natal kita tanggal 21 Desember jam 9 dan jam 11. Jadi di kupon ini juga akan ada door prize Ibu, ada kulkas, AC, dan banyak lain lagi hadiahnya. Kita mau memberkati sesama, kita mau memberkati Natal tahun 2025 ini di BSD Church menjadi Natal yang terbaik, menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu yang nanti ingin menabur di depan di di meja sekretariat, dan juga nanti dengan teman-teman dari Usher pelayan, ya kupon ini bisa ditanyakan dan siapa yang ingin menabur bisa membelinya. Terima kasih Bapak Ibu, mari siapkan hati kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Siang hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat ini Tuhan, di BSD Church Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau telah selalu memberkati dan memberikan yang terbaik bagi kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mau memberkati gereja ini Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik daripada-Mu. Kami mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami beri ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Apa yang kami beri ini boleh memajukan pekerjaan-Mu Tuhan di gereja ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah pekerjaan-Mu boleh menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami memberi yang terbaik. Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di hidupku. Kau beri kekuatan dan damai hidupku dalam penyertaan-Mu. Aku bebas dari ketakutan. Shalom Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Salam Bapak Ibu, Saudaraku, jangan lupa minggu depan datang ya, tanggal 3 Desember 2025, pukul 6 sore sampai selesai, kita ada ceking Natal bertempat di Sport Club Green Cove. Jangan lupa datang ya, kita tunggu kedatangan Bapak Ibu Saudaraku. Ayo Saudaraku. Berkatnya selalu ditunggu ya, berkatnya selalu dilimpahkan. Jumat 5 Desember 2025, Menara Doa di Ruko The Loop Blok F02, Sekretariat BSD Church. Morning Worship Sabtu 6 Desember 2025 jam 5 subuh, Gedung Vision Foresta 1 nomor 23 lantai 3B. Children of Blessing atau Chobi Special Christmas Edition hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 di lantai 7 Trembesi Hotel BSD. Generation to Bless tiap hari Minggu jam 11 siang di lantai 7 Trembesi Hotel BSD. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bisa hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 7 Desember 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang, dan akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala Sidang BSD Church, dan ibadah disertai perjamuan kudus. Christmas Celebration BSD Church, Priceless Gift, Minggu 21 Desember 2025, jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel, lantai 6, Auditorium Gunung Salak BSD, bersama Fandi Santoso, Tiffany Geraldine, Anissa Anastasia, dan akan dilayani oleh Pastor Agus Lutan, dan pesan Natal oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala Sidang BSD Church. Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk tempat ibadah ini, bisa scan QRIS di layar atau transfer ke rekening pembangunan yang ada di layar. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah kepada Tuhan pada siang hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu tetap hadir dalam ibadah pada hari Minggu yang akan datang pukul 9 dan pukul 11 di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya tambahkan satu pengumuman penting untuk kita pada hari ini. Kita sudah berusaha mencari tempat ibadah yang permanen, bahkan beberapa waktu yang lalu kita sudah ada deal dengan salah satu tempat, pemilik satu tempat. Tetapi mendadak 2 hari sebelum kita tekan kontrak, orangnya menaikkan harga di atas 100% Bapak Saudara.
akhirnya kita memutuskan tidak kita lanjutkan proses untuk sewa tempat tersebut. Oleh karena itu kami dari tim pengembala memutuskan kita tetap beribadah di tempat ini tahun depan. Jadi kita tetap beribadah di tempat ini. Satu hal yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa tentu dengan segala fasilitas yang ada, ya kenyamanan yang kita nikmati, ya kan, kursi dan ruangan yang serasa cukup baik untuk kita nikmati, membutuhkan biaya sewa untuk kesenambungan tempat ini bisa kita gunakan. Oleh karena itu mulai hari ini kami mulai membuka rekening untuk menampung sumbangan atau persembahan Bapak Ibu Saudara untuk penyewaan tempat ini. Jadi rekeningnya rekening pembangunan ada di QR yang ada di depan Bapak Ibu Saudara dan ada di belakang. Bapak Ibu Saudara bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya tempat ini menjadi tempat yang bisa memberkati banyak orang melalui siaran-siaran YouTube dan lain sebagainya. Jadi kita yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan demi kesenambungan kita bisa menggunakan tempat ini, bisa mentransfer ke rekening pembangunan yang ada di QRIS yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Supaya kita juga bisa berlanjut sehingga kita bisa menggunakan dengan menikmati segala kenyamanan yang ada Bapak Ibu Saudara. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Mohon kerjasamanya kita bisa bersama-sama bergotong royong untuk keperluan tersebut. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi terima kasih Pak Victor sudah melayani kita dengan firman Tuhan dan Mas Theo sudah menemani. Kita bersyukur bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Saya yakin percaya tubuh Kristus disatukan, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur pada siang hari ini kami boleh beribadah, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, membalikan persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya biarlah melalui semuanya itu Tuhan, kami boleh diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami berkati setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik yang main musik, WL singer, kameramen, asher, pendoa, multimedia Tuhan, soundman Tuhan untuk memberkati. Biar segala sesuatu yang sudah mereka lakukan di dalam Tuhan, Tuhan yang akan membalaskan dengan berlipat kali ganda. Memberkati secara khusus hambamu, Pastor Victor Tuhan yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan, biar Tuhan pakai melalui channel-channel Instagram, medsos yang beliau miliki Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan bagi seluruh orang yang ada di muka bumi ini Tuhan. Dan kami percaya setiap yang kami lakukan dengan tulus dan setia, bahkan dengan sukacita, Tuhan yang akan memberkati, akan memakai itu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Memberkati tim yang ada, di tim beliau Tuhan juga memberkati, pakai mereka Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan terus memberkati bagi gereja ini Tuhan. Engkau boleh pakai untuk menggenapi rencana Allah, memberitakan amanat agung Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada banyak orang melalui media sosial, melalui onsite, bahkan melalui channel-channel yang ada. Tuhan akan pakai biar semuanya Tuhan boleh melakukan bukan untuk kepentingan manusia, tetapi supaya nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Ada banyak orang boleh bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah di tempat ini, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberkati, bahkan Tuhan yang akan menolong kami. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Tuhan yang akan mempertemukan kami di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan juga memberkati setiap umat-Mu yang datang mungkin dengan segala sakit penyakit. Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan yang mencukupkan. Yang punya pergumulan dan beban hidup, Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Dan kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan naik bukan turun, kami akan menjadi kepala bukan ekor. Dan apa yang kami kerjakan lakukan, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia melalui
Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.